Satu, dua, tiga. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mas Lutfi. Saya Niko dan yang terakhir adalah Mas Ra akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kapasitas Produksi Ekspor Suku Cadang di PT Temin. Berikut adalah daftar agenda yang akan kami sampaikan, dimulai dari perkenalan area penelitian sampai ke hasil penelitian. Perkenalan area penelitian kami berada di Temin yang mana memiliki 5 plan dan 1 head office. Untuk divisi yang terincas terhadap penelitian kami adalah divisi PCD yang mana fungsi utamanya adalah sebagai demand supply planner untuk vehicle, engine, dan CKD. Sebelum lanjut, saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu ekspor suku cadang. CKD Export adalah salah satu unit bisnis PT Temin berupa pengiriman part untuk diassembly oleh Toyota affiliate lainnya. Proses ini dimulai dari data inventory di pihak importer atau manufaktur, kemudian akan dikalkulasi sesuai dengan kebutuhan produksi, yang mana akan dikonversi sebagai data order barang yang dikirimkan ke area eksportir. Nah, di sini sebagai demand supply planner, divisi PPCD perlu melakukan perhitungan kapasitas produksi terhadap pesanan importer agar tidak mengganggu proses supply chain yang berakibat stop produksi. Lantas, apa impact jika salah perhitungan kapasitas produksi? Yang pertama, jelas adanya ketidakseimbangan jam kerja berdampak pada manpower cost yang tinggi yang dikeluarkan oleh PT Temin. Yang kedua, adanya potensial stop produksi di area importer. Dan yang ketiga, secara intangible benefit, tentunya kepuasan customer akan menurun. Nah, ketiga hal tersebut tentunya berpotensi menurunkan profit dan image Toyota secara global. Definisi masalah yang kami hadapi adalah saat melakukan analisa dan perhitungan kapasitas produksi, divisi PCD memerlukan man-hour proses yang tinggi dalam pekerjaannya. Berikut adalah grafik man-hour member PCD dari mulai bulan Januari sampai Maret. Secara ideal, jam kerja member ada di rata-rata angka 159 jam per bulan, namun secara aktual ada di angka 165 jam per bulan, di mana terjadi gap sekitar 6 jam per bulannya. Ya, lanjut Mas. Baik, dan untuk analisa permasalahan di sini kami melakukan analisa kondisi yang terjadi yang ada di area PCD dengan melakukan chevron diagram sebagai bagian dari aktivitas problem solving yang terbiasa dilakukan oleh PT Temin. Dari chevron diagram proses yang kami analisa bersama pihak PCD, kami menemukan dua proses yang secara jam kerja melebihi jam kerja yang telah direncanakan. Yang pertama yaitu adalah delay proses update format, summary, order, dan kapasitas produksi. Yang kedua adalah delay input dan konversi data order pesanan importir. Nah, selanjutnya, kami melakukan analisa 4M untuk menentukan potensi permasalahan yang terjadi di area PCD yang terdiri dari man, method, machine, and material. Dari analisa 4M tersebut, ternyata kami menemukan problem utama pada faktor method. Yang pertama, pada objek pengamatan proses update data order untuk kapasitas produksi, yang dimana secara standar harusnya dilakukan secara otomatis, namun aktualnya dilakukan secara manual, atau biasanya di sini disebutnya copy paste. Kedua yaitu proses konversi data modul untuk kapasitas produksi, di mana secara standar proses konversi dilakukan hanya satu kali untuk semua area, namun aktualnya dilakukan secara berulang-ulang yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Nah, setelah menemukan potensi problem yang terjadi kami menentukan target terhadap penelitian kami, yaitu untuk menurunkan man-hour proses kalkulasi kapasitas produksi pada bulan Juni 2021. Dari problem yang terjadi di area PCD, kami melakukan analisa untuk mencari akar permasalahan dari problem tersebut dengan menggunakan fishbone diagram. Dari potensi terjadinya problem yang pertama, yaitu update data order secara manual, yang dilakukan secara manual, makanya akar permasalahan pertama yaitu belum adanya database order untuk dijadikan summary data. Nah, dari potensi terjadinya problem yang kedua itu konversi data modul dilakukan secara berulang-ulang untuk setiap area. Ditemukannya akar permasalahan kedua yaitu belum adanya tools untuk konversi order ke modul secara otomatis. Dari kedua akar permasalahan tersebut, kami melakukan beberapa rencana penanggulangan. Untuk akar permasalahan pertama yaitu belum adanya database order.
Untuk jadikan summary data, kami memiliki dua alternatif penanggulangan dengan melakukan pembobotan terhadap proses dan waktu pelaksanaan. Maka kami memilih alternatif penanggulangan kedua untuk dilaksanakan pada penelitian kali ini. Adapun parameter pembobotan sudah disepakati dengan mempertimbangkan resource internal tim maupun eksternal dari pihak Toyota. Nah, untuk akar masalah kedua, yaitu belum adanya tools untuk konversi order otomatis, kami juga memiliki dua alternatif penanggulangan dengan melakukan pembobotan terhadap proses dan waktu pelaksanaan. Maka kami memilih alternatif penanggulangan kedua untuk dilaksanakan pada penelitian kali ini. Kedua alternatif penanggulangan ini akan dibuatkan dalam bentuk prototipe menggunakan makro VBA untuk mengetahui dampak langsung terhadap user. Oke, selanjutnya dijelaskan. Baik, berikut adalah rencana aktivitas sprint kelompok kami yang dilakukan dari bulan April sampai Mei yang terdiri dari 2 kali sprint, yaitu sprint pertama dan kedua. Selanjutnya adalah golden chart dari sprint planning yang telah kami lakukan. Adapun kami mengalami beberapa masalah pada saat implementasi, yaitu terjadinya delay proses yang disebabkan oleh daily job problem untuk main PIC di PT Temin. Dari alternatif penanggulangan root cause pertama, kami membuat database order dengan makro VBA Excel. Nah, berikut adalah tampilan pada makro VBA yang telah kami buat. Jadi user hanya perlu mengklik satu button untuk mendapatkan data order dari raw file yang kemudian apabila diklik, send data secara otomatis akan tersimpan di sheet data order untuk keperluan summary order dan konversi modul nantinya. Dari alternatif penanggulangan root cause kedua, kami membuat perhitungan konversi modul dengan makro VBA. Nah, berikut adalah tampilan pada makro VBA yang telah kami buat. Jadi setelah user melakukan get data order terbaru, maka user hanya perlu melakukan klik button create modul untuk area Sunter maupun Karawang, sehingga data modul terkonversi menjadi keperluan modul harian masing-masing lain. Dari alternatif penanggulangan cost kedua, setelah prototipe aplikasi tersebut digunakan untuk proses perhitungan kapasitas produksi, hasil yang didapat adalah jumlah kelebihan man hour di area PCT berkurang dari rata-rata 6 jam sebulan menjadi hanya 3 jam sebulan. Penurunan kelebihan man hour ini tentunya juga berdampak pada turunnya man hour cost per MP yang akan dikeluarkan oleh PT Temin. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Jadi, yang pertama, prototipe yang dihasilkan mampu menurunkan man hour member PPCD di bulan Juni dan Juli. Yang kedua, pembuatan summary laporan rencana produksi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir, secara keseluruhan fungsi dan prototipe aplikasi ini sudah cukup untuk membantu user pada saat proses pengerjaan setiap bulannya. Namun secara tampilan termuka, perlu dilakukan perbaikan agar lebih menarik. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.